Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul sikap dan kepuasan kerja. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rifki Tami Al-Baihaqi dengan NIM 11036200019. Dilanjut dengan teman saya. Nama saya Fitria Rahmawati dari kelompok 3 dengan NIM 11036200085 MP 2020B. Perkenalkan, nama saya Tika Widianisi dengan NIM 110362045. Dengan saya Gladys Hera Azen dengan NIM 11036200043. Perkenalkan, saya Namila Kayunisa, NIM 1103620093. Perkenalkan, nama saya Ervina Rizkia dengan nomor induk mahasiswa 11036200058. Sikap dan kepuasan kerja. 1. Perilaku dan sikap. Pengertian sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif terhadap objek atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Lebih singkatnya, sikap adalah kecenderungan untuk bertindak dan berkreasi terhadap stimulus atau rangsangan. Sikap biasanya lebih tidak stabil dan mudah. Ciri-ciri sikap yaitu tidak dibawa sejak lahir, selalu berkaitan dengan objek, dapat tertuju pada satu objek dan sekumpulan objek, dapat berlangsung lama atau sebentar, mengandung perasaan atau motivasi. Jenis-jenis sikap yaitu 1. Sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. 2. Sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. 3. Sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam berorganisasi. Perilaku manusia ialah semua kegiatan atau aktivitas dari manusia, baik yang dapat diamati dengan langsung maupun yang diamati oleh pihak. 2. Komponen utama sikap. Yang pertama ada komponen kognitif. Komponen kognitif ialah segmen opini atau keyakinan dari sikap berupa pendapat atau kepercayaan yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif ialah segmen emosional dari sebuah sikap yang menentukan hasil akhir dari pelaku. Yang ketiga ada komponen konotatif. Komponen ini juga disebut sebagai perilaku, yaitu kemauan untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap kerja yang utama. Pada umumnya, terdapat sikap kerja yang utama. Yang pertama adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Berarti, kepuasan kerja seseorang tergantung pada bagaimana penilaian atau persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah memiliki perasaan yang negatif akan pekerjaannya. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan. Keterlibatan pekerjaan adalah tingkat di mana seseorang memihak sebuah pekerjaan, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri. Keterlibatan kerja sangat berhubungan dengan kepuasan kerja, karena dengan keterlibatan kerjalah yang mengukur tingkat di mana orang-orang mengidentifikasi secara psikologis dengan pekerjaannya. Yang ketiga, komitmen organisasional adalah tingkat di mana seseorang memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Pekerja yang berkomitmen akan semakin berkurang terlibat dalam pengunduran diri, semakin mereka tidak puas karena mereka merasa memiliki rasa keterikatan terhadap organisasi. Selain 3 sikap kerja utama yang tadi, terdapat juga sikap kerja yang lain. Yang pertama, dukungan organisasi yang dirasakan. Sejauh mana karyawan yakin perusahaan memperhatikan mereka. Dengan kata lain, merupakan tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka.
Yang kedua, keterlibatan karyawan. Keterlibatan menjadi sebuah fokus utama untuk perusahaan dengan keterlibatan yang tinggi dari para pekerjanya menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, lebih produktif, dan juga membawa profit yang lebih tinggi. Selanjutnya, mengukur kepuasan kerja. Setiap pekerjaan menuntut mereka untuk berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan organisasional, memenuhi standar-standar kinerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang kerap kali kurang ideal, dan lain-lain. Artinya, penilaian seorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas atau tidak puas dengan pekerjaan merupakan penyajian yang rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang berlainan. Teori kepuasan kerja yang dikembangkan oleh Mangkunegara. Yang pertama yaitu teori keseimbangan atau equity theory. Teori ini dikembangkan oleh Adams, Huxley, dan Yukel dalam mengemukakan komponen utama dari teori ini adalah: pertama, input adalah suatu nilai yang diberikan karyawan saat melaksanakan pekerjaannya. Kedua, outcome adalah semua nilai yang diperoleh karyawan dari pekerjaannya. Ketiga, comparison person adalah seorang pegawai yang berada dalam organisasi yang sama ataupun di luar organisasi atau dirinya sendiri dalam pekerjaan sebelumnya. Equity and equity adalah suatu yang dirasakan karyawan adil atau tidak adil. Kedua, teori perbedaan atau discrepancy theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Porter. Ia berpendapat bahwa mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Locke mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai bergantung pada perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Teori pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai. Keempat, teori pandangan kelompok atau social preference group theory. Pada teori ini, kepuasan kerja karyawan bukanlah bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi juga bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang dianggap sebagai kelompok acuan. Kelima, teori dua faktor dari Herzberg. Berdasarkan teori ini, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu terpisah dan berbeda. Teori ini merumuskan yaitu satisfies atau motivators dan dissatisfies atau hygiene factors. Teori pengharapan atau expectancy theory menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu produk dari bagaimana seorang menginginkan sesuatu dan penafsiran seseorang memungkinkan aksi tertentu yang menuntunnya. Ukuran kepuasan kerja cukup bervariasi sehingga yang penting sejauh mana ukuran dapat mengukur perasaan tentang pekerjaan, yaitu afektif atau emosional atau kognisi atau kognitif tentang pekerjaan. Kepuasan kerja afektif mewakili perasaan emosional individu terhadap pekerjaan yang mencerminkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan terhadap pekerjaan secara umum. Kemudian, kepuasan kerja kognitif merupakan evaluasi objektif atau rasional berkaitan dengan berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan kerja kognitif juga bersifat unidimensional yang berisi tentang evaluasi dari sisi ekstrinsik maupun intrinsik serta hubungan kerja. Kepuasan kerja kognitif juga dapat bersifat multidimensional yang meliputi evaluasi terhadap dua atau lebih aspek pekerjaan. Kepuasan kerja kognitif tidak menilai tingkat kesenangan atau kebahagiaan yang muncul dari pekerjaan, melainkan mengukur sejauh mana aspek-aspek pekerjaan tersebut dinilai oleh pekerjaan untuk mencapai kepuasan dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan sendiri dan dibandingkan dengan pekerja lainnya. Mengukur kepuasan kerja berdasar pendapat Khalilzadeh, Schiappa, dan Bourdieu. Kepuasan kerja secara umum dan kepuasan kerja secara penjumlahan. Kepuasan kerja dapat diukur dari kepuasan kerja secara umum dan penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan. Secara umum, kepuasan kerja diukur menurut reaksi di tempat kerja, yang merupakan instrumen psikometri untuk penelitian organisasi. 5. Faktor kepuasan kerja. Faktor kepuasan kerja berdasar pendapat Herzberg. Ada faktor eksternal dan faktor internal.
Berdasarkan perspektif perilaku sosial, kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor lingkungan, eksternal dan internal individu, seperti pikiran dan emosi. Sebagaimana dikatakan oleh Herzberg 2003 bahwa faktor lingkungan eksternal meliputi gaji, kondisi kerja, kebijakan dan administrasi, pengawasan teknis, hubungan antar pribadi penyelia, prestasi, pengakuan atau apresiasi, penghargaan, promosi pangkat, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, komunikasi, dan informasi. Sedangkan faktor internal atau individu berkaitan dengan persepsi dan emosi. Faktor kepuasan kerja berdasar pendapat Robbins. Yang pertama, kerja yang menantang secara mental. Pada umumnya, individual lebih menyukai pekerjaan yang dapat memberikan peluang untuk menggunakan keterampilan dan kemampuannya. Yang kedua, penghargaan yang sesuai. Pegawai menginginkan pembayaran yang sesuai, yang adil dan selaras dengan harapannya. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Para pegawai menginginkan lingkungan kerja yang nyaman dan tidak berbahaya. Yang keempat, kolega yang suportif. Kolega yang suportif itu seperti rekan-rekan kerja yang ramah, bisa meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya, dampak puas dan tidak puasnya pegawai. Dampak kepuasan kerja berdasar pendapat Robbins. Yang pertama, kepuasan kerja dan pencurian. Pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung tidak akan mencuri, sehingga pencurian akan terhindari. Yang kedua, kepuasan kerja dan keluar. Pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya tidak mungkin untuk keluar. Mereka akan lebih bertahan lama dengan pekerjaannya. Yang ketiga, kepuasan kerja dan kinerja. Tingkat kepuasan kerja sangat mempengaruhi kinerja para pegawai. Yang keempat, kepuasan kerja dan hubungannya dengan variabel lain. Variabel lain itu seperti motivasi, pelibatan kerja, perasaan stres, dan prestasi kerja. Selanjutnya, dampak ketidakpuasan pekerja. Yang pertama, menyuarakan atau voice. Pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya dapat menyuarakan suaranya kepada atasannya dan memberi pendapat ataupun saran untuk memperbaiki kondisi yang ada. Yang kedua, keluar atau exit. Pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya dapat keluar dari pekerjaannya sehingga bisa mencari pekerjaan lainnya. Yang ketiga, mengabaikan. Pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya dapat mengabaikan pekerjaannya seperti sering telat, sering absen, dan sering melakukan hal-hal yang salah dan bisa merugikan perusahaan. Yang keempat, kesehatan. Pegawai yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya juga akan mengganggu kesehatannya. Yang kelima, kesetiaan atau loyalty. Bisa disebut juga sebagai pembela perusahaan karena percaya dengan organisasi dan manajemen akan melakukan hal-hal yang tepat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.